Mas Kolis minta tolong. Nah, belum tahu tujuannya apa, saya udah jawab siap Bang. Yang penting bayarannya cocok. Tahunya suruh jadi moderator, dan tentunya saya tidak perlu memperkenalkan diri. Tadi sudah disebutkan oleh Bang Julianta. Kemudian sebelum kita mulai ke Mas Joko, saya ingin berinteraksi dengan audiens yang sekarang ada 71 orang ini dulu. Boleh di unmute dulu Bapak Ibu semuanya, speakernya, atau dari hostnya mungkin bisa di unmute semuanya ya. Oke. Saya ingin berinteraksi dulu dengan 70 partisipan ini. Benar ada orangnya atau enggak? Halo Mas Kolis. Waduh, saya lihat di sini ada ini kelas internasional ya, ada Prof, ada Bapak, ada Mbak Tiar. Sudah ya, Bapak Ibu udah di unmute semua? Sudah. Masih banyak yang belum nih. Sampun Kolis. Boleh yang lainnya speakernya dihidupkan. Nah, saya ingin tanya dulu nih sebelum kita mulai. Nggak ada videonya nggak apa-apa, daripada backgroundnya jelek. Mending ada suaranya dulu ya, 1 menit aja. Ada sekarang udah 75 partisipan. Saya ingin pada Bang Julianta boleh di unmute dulu. Oke. Oke Mas Kolis. Oke. Pada hitungan ketiga, Bapak Ibu Mas Mbak semua, tolong secara bersamaan sebutkan sekarang ada di kota mana. Oke, jelas ya Bapak Ibu? Jelas. Saya akan ngitung 1 sampai 3, lalu sebutkan sekarang ada di kota mana. 1, 2, 3. Depok. Timur Utara. Oke. Planet Bekasi. Oke, terima kasih. Selatan. Kalimantan Barat. Kamboja. Paling jauh Kalimantan sama ada di Paris, Bandar Lampung. Oke, berarti ini 78 ada semua orangnya ya. Jangan nanti dinyalain zoom-nya tinggal pergi. Oke. Karena kita nggak bisa bertatap langsung dan kebanyakan yang ikut webinar sekarang 78, nanti bisa jadi tinggal 30 orang. Saya ingin Bapak Ibu sebutkan dulu nama. Aduh, yang ada suara anak kecil boleh di-unmute dulu. Lagi ya. Oke. Oke, kalau tadi nama kotanya, sekarang nama Bapak Ibu semua ya, nama singkatnya aja. Oke, boleh di-unmute lagi ya? Ya, nama Bapak Ibu semuanya ya, nama singkatnya aja, jangan nama panjang-panjangnya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Boleh di-unmute. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Sekarang sudah 82 orang. Oke, saya lupa ke unmute juga. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua. Berarti 83 ini ada orangnya semua ya. Oke, sebelum mulai ke Mas Cokro, ini saya akan bacakan profil beliau dulu. Tapi karena saya bukan moderator yang abal-abal, karena saya moderator yang abal-abal, jadi saya pakainya video, karena kita ini virtual. Oke, saya bisa share screen ya? Bisa, Mas. Bisa, Mas. Bisa lihat Bapak Ibu? Bisa. Oke.
Kalau kita cari di Google siapa sih Cokro Wibowo ini? Ya ini fotonya agak kecil aja biar gantengnya nggak ngalahin. Kemudian, sorry, kecepatan ya. Mas Cokro ini alumni UGM, Teknik Geologi, tahun 2014 masuknya. Kelihatan. Kemudian, Valis? ya? Kelihatan itu videonya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan, baru kelihatan doang. Oh, padahal ini udah di sini udah masuk nih. Share screen-nya mungkin diatur bisa di unshare masuk belum ya? Belum, di unshare dulu Mas. Itu ngaturnya di share screen-nya di awal. Oke. Salah window, Mas. Window-nya beda. Udah ya, udah bisa saya share ya berarti sekarang ya? Sebentar. Share screen. Sudah masuk? Oke, masuk. Oke. Saya ulangi ya. Nah, ini kalau dicari di Google siapa Mas Cokro ini? Nah, ini fotonya ada, beliau fotonya kecil aja nanti takut gantengnya kelebihan. Ini beliau dari UGM masuk angkatan tahun 2014, cukup muda. Kemudian ini aktivitasnya 2014 sampai 2018. Student Excellent Award, kemudian first place GeoQuiz Competition di KL, kemudian dapat silver medal juga nomor 8 di ISO di Spanyol. Kemudian ya ini awardnya beliau. Kemudian di tahun 2018 di Saka Energi melakukan skripsinya tentang tectonic evolution. Kemudian di bulan September udah internship geologis di ENI. Nah sekarang beliau 2019 junior expo sebentar sebagai junior eksplorasionis di ENI Indonesia. Kemudian 2020 ENI Geoscience Energy Master School Milano, Italia. Jadi ini profil beliau sekarang saat ini di ENI. Oke, saya stop share dulu. Oke, sudah tahu ya Bapak Ibu, Mas Cokro itu tadi siapa? Itu videonya saya bikin sebelum minggu lalu, sebelum Bang Julianta minta jadi moderator, udah saya bikin tuh. Oke, Mas Cokro kalau mau tadi videonya nanti bayar ya, saya. Oke, Mas. Langsung saja kita sambut Mas Cokro untuk mempresentasikan presentasinya tentang geologi dan petroleum system di Italia. Silakan Mas Cokro. Oke, sebentar saya share dulu. Ya, sebelumnya nanti ketika Bapak Ibu ada pertanyaan, kita tidak akan angkat tangan, nanti langsung ditulis di situ, di chat sudah ada pertanyaannya, udah dibikin listnya, nanti tinggal diisi nama-namanya. Ini sekarang kelihatan nggak? Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Kelihatan Mas Cokro. Oke, siap. Oke, kita bisa mulai. Jadi ini adalah judulnya Introduction to the Geology and Petroleum System of Italy. Kita bahas dari Alpen hingga Apennina yang ada di bagian selatan. Jadi ini sebelumnya saya ingin menyampaikan rasa hormat saya kepada senior-senior yang sudah hadir. Ada Pak Andang, ada Bang Julianta, ada guru-guru saya di sini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang bersedia meluangkan waktu untuk hadir di kesempatan pada hari ini. Dan juga sebenarnya tujuan dari acara ini bagi saya sendiri adalah hanya share sedikit ilmu yang saya punya, yang baru saja saya dapatkan, dan juga saya berharap untuk bisa menambah wawasan teman-teman yang ada di sini. Jadi belajar geologi Indonesia sangat penting, tapi kita membuka wawasan kita tentang geologi yang ada di negara lain, dan mungkin bisa kita analogikan
bisa kita gunakan beberapa konsep-konsepnya untuk bisa diterapkan di Indonesia. Karena Indonesia itu cukup kaya dengan berbagai macam kondisi geologi, dan mungkin ada satu atau dua kemiripan yang ada di Italia itu sendiri. Kemudian sebagai disclaimer, jadi yang material yang saya tampilkan di sini itu sudah publish semua materialnya. Jadi kebetulan ini tidak ada yang saya ambil dari data-data. Oke, sebelumnya mungkin ini sudah dijelaskan sama Mas Khalid ya. Jadi saya adalah Cokro Wibowo Suratno, Young Exploration Geologist di ENI Indonesia. Ini adalah sedikit dari pengalaman saya selama saya berada di ENI Indonesia, mulai dari biogenic gas assessment, kemudian core analysis dan sebagainya. Dan saya adalah seorang tektonik entusias. Saya gemar untuk membahas masalah tektonik. Kemudian ini juga sudah dibahas oleh Mas Khalid. Saya angkatan 2014, jadi saya salah satu yang paling muda. Kemudian ini adalah aktivitas saya selama saya kuliah, beberapa aktivitas saya selama kuliah. Kemudian pada Januari 2018 saya mulai tesis saya di Saka Energi Indonesia, dan ini menjadi kali pertama saya dihadapkan dengan data-data seismik yang menurut saya sangat menarik. Karena industri migas ini menjadi salah satu industri yang bisa menyediakan data tektonik dengan sangat baik. Dan saya senang dengan tektonik, otomatis saya lebih ke arah migas juga. Kemudian saya lulus di bulan 8, di Agustus 2018. Kemudian saya bulan 9, saya alhamdulillah diterima sebagai internship geologis di ENI Indonesia. Kemudian 2019 saya diangkat menjadi junior eksplorasionis di ENI Indonesia juga. Dan pada saat ini, hari ini saya mengikuti program ENI Geoscience Energy Master School di Milan, di Italia. Di posisi saya berada di Milan sekarang. Kemudian outline dari presentasi saya, ini kita mulai dari penjelasan istilah. Mungkin agar ada kesamaan istilah yang kita gunakan. Dan juga mungkin ada istilah-istilah yang banyak digunakan di Italia atau di setting tektonik yang ada di Italia, tapi mungkin agak jarang digunakan di Indonesia, jadi saya perkenalkan kembali. Kemudian akan membahas dari yang paling luas dulu, yaitu Geology of Mediterranean dulu, ini secara singkat saja. Kemudian Geology of Italy, kita mulai fokus ke Italy, kemudian Alpen, Apennina, kemudian kita membahas petroleum system, dan terakhir summary-nya. Oke, untuk term, di sini ada beberapa term yang ingin saya jelaskan di sini, karena di Italia itu sebagian besar dia kompresi semua, kemudian banyak foreland, banyak polisi. Jadi ini ada beberapa istilah yang akan sangat bermanfaat kalau misalkan kita membahasnya pada hari ini. Yang pertama adalah allochthon. Jadi allochthon itu kalau misalkan dalam setting tektonik seperti ini, allochthon itu yang berwarna abu-abu. Jadi yang berwarna abu-abu ini merupakan tubuh batuan dari tempat lain yang terbawa ke tempat ini pada saat ini sekarang ini karena adanya sesar naik di sini. Jadi dia terdorong oleh gaya tektonik bumi, kemudian dia bisa terbawa jauh hingga ke tempat ini. Ini namanya allochthon. Kemudian ada namanya autochthon. Jadi autochthon itu hostnya atau material yang tetap berada di sini. Jadi kalau yang namanya allochthon itu namanya allo itu dia material yang asing, dia datang dari tempat lain dan berkunjung ke sini. Kemudian autochthon itu sebagai penerima tamunya. Jadi autochthon itu dia yang menjadi hostnya. Kemudian ada istilah lain yaitu nape, klipe, dan window. Jadi kalau yang dinamakan sebagai nape itu dia mirip-mirip dengan allochthon, tapi dia lebih khusus. Jadi dia badan yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kita lihat di gambar yang bawah, di sini kita mempunyai nape di sini. Jadi ketika terjadi kolisi antara lempeng yang sebelah kanan dengan lempeng yang sebelah kiri, ini kursor saya kelihatan nggak ya sebelumnya? Kelihatan. Halo? Kelihatan, Oh, Mas. Kelihatan.
Oke. Jadi ketika ada kolisi antara satu kerak dengan kerak yang lain, yang di bagian tengahnya tergencet, atau ada bagian dari kerak yang dia bermigrasi ke tempat lain, ini badan ini juga disebut sebagai nape, yang masih attach terhadap badan yang besar. Ini namanya nape. Kemudian kalau terjadi erosi, ada erosi karena ada proses hujan, kemudian terjadi erosi banyak dan menghasilkan bentukan bukit yang terisolasi, di mana bagian bawahnya dibatasi oleh sesar naik, ini disebut sebagai cliff bed. Sebenarnya ini kelihatan nggak ya? Soalnya ada notifikasi seperti ini. Ketutupan nggak? Kelihatan Mas, Cokro, aman Mas. Oke, nah ini kadang muncul pop-up seperti ini, jadi agak terganggu di sini. Ya, ini disebut sebagai klipe. Jadi ada nape, klipe, kemudian ada lagi hasil dari erosi. Kalau yang klipe itu yang tererosi itu autochtonnya, atau yang tererosi itu bagian dari tubuh dan dia menjadi terisolasi seperti ini. Kalau ada lagi namanya window. Jadi window ini karena adanya erosi yang intens di tubuh dari nape atau di tubuh dari allochthon, itu sampai menyingkapkan batuan yang ada di bawahnya, yaitu autochthon material, itu disebut sebagai window. Jadi terkadang yang berwarna abu-abu ini jauh lebih tua daripada yang bawah. Misalkan yang atas itu umurnya 200 juta tahun yang lalu, sedangkan yang bawah itu bisa 100 juta tahun yang lalu. Jadi yang tua menumpang di atas yang muda, itu bisa sangat bisa terjadi. Kemudian selanjutnya, term yang selanjutnya adalah, ini ada passive margin. Jadi margin dari sebuah kerak itu ada pasif dan ada aktif. Jadi kita mempunyai pasif di sini. Pasif itu tidak ada aktivitas tektonisme yang intens, kemudian tidak ada volkanik yang intens. Sedangkan yang aktif itu seperti yang sebelahnya, kita punya gunung berapi, ini banyak gempa di sini. Ini namanya passive margin. Dan endapannya juga relatifnya endapan-endapan yang dia berasal dari kerak yang ada di sebelah kirinya. Kemudian ada lagi namanya accretionary prism atau prisma akresi. Jadi prisma akresi di sini ini terbentuk karena ketika ini kerak samudra yang berwarna abu-abu. Ini kerak samudra ini dia turun ke bawah karena tidak semua sedimen yang ada di atas kerak samudra itu bisa dibawa masuk semua, makanya ada yang tersangkut di sini. Dan sedimen-sedimen yang tersangkut ini disebut sebagai accretionary prism. Kemudian ada istilah fault and thrust belt. Kita lihat yang collision di sini. Jadi fault and thrust belt. Fault itu artinya lipatan, jadi batunya mengalami pelipatan. Kemudian thrust itu dia mengalami sesar naik, belt sabuk, jadi sabuk lipatan dan sesar naik. Ini di sini dijumpai karena adanya gaya kompresi. Jadi kalau di kolisi itu biasanya ada dua sisi. Ada yang di sisi slab yang sebelumnya dia tersubduksikan, yaitu yang sebelah kiri, dan ada yang slab overriding atau yang dia menaiki, seperti itu. Jadi ada dua fault and thrust belt di sini. Sedangkan pada subduksi itu fault and thrust belt-nya biasanya hanya di satu sisi, atau bahkan kalau bisa juga accretionary prism juga disebut sebagai fault and thrust belt, tapi yang di bawah air. Kemudian ada istilah foreland basin. Ini sangat penting di sini. Ini yang mungkin dari sekian banyak, yang paling penting adalah foreland basin. Jadi foreland basin itu merupakan, basin itu artinya cekungan atau sebuah tempat di geologi yang dia menjadi sedimen, tempat terjadinya akumulasi sedimen yang ada di sebuah rendahan dari bumi. Ini namanya foreland basin. Jadi foreland basin itu dia biasanya di depan dari sebuah fault and thrust belt. Bisa yang di overriding, foreland yang ada di overriding kontinen, atau ada yang di sebelahnya. Jadi ada foreland basin di sini. Kemudian yang foreland basin dan juga fault and thrust belt yang ada di overriding plate yang sebelah kanan ini, di sini dia juga bisa disebut sebagai back arc fault and thrust belt atau retro fault and thrust belt.
Ini terjadinya simpel sekali. Jadi ketika bagian tengah itu mengalami penumpukan material, jadi ini adalah ada load-nya. Kemudian karena ada load, di sini ada gap, ada celah, ada turunan, ada beban. Kemudian dia mengalami penurunan di sini, dan karena adanya cekungan di sini, kemudian sedimen-sedimen yang ada di load maupun yang ada di sebelah kirinya akan terakumulasi di sini. Oke, kita mulai masuk ke materi dari Geology of Mediterranean. Ini adalah Laut Mediteran yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur, dan di bagian barat ini hanya terhubung oleh samudera yang lebih luas, Samudra Atlantik, oleh Selat Gibraltar, jadi sangat sempit sekali di sini. Kemudian bisa kita lihat fisiografinya di sini. Ini sebenarnya ini cukup rumit kalau misalkan mau digambar peta geologinya dari sini, nanti juga saya akan tunjukkan. Kita mempunyai subduksi yang di sini, kemudian subduksinya yang ada di Itali juga bentuknya cukup menarik. Oke, ini ada fisiografi dari Laut Mediteran. Ini ada beberapa pegunungan-pegunungan dan laut-laut yang akan banyak kita bahas di sini. Yang pertama adalah pegunungan Alpen, ini yang ada di bagian utara Italia. Ini yang memisahkan antara Italia itu sendiri dengan benua Eurasia atau benua Eropa secara umum. Jadi ini adalah pegunungan Alpen di bagian utara. Kemudian secara memanjang dari utara ke selatan di sini kita mempunyai pegunungan Apennina. Jadi yang disebut sebagai pegunungan Apennina itu hampir sebagian besar wilayah Italia adalah bagian dari pegunungan Apennina. Dan ini bentuknya cukup menarik. Kenapa bentuknya seperti kaki ini? Kita punya tumit, kemudian ini ujung kaki di sini. Ini mempunyai sejarah geologi masing-masing. Nanti akan kita bahas. Kemudian di sebelah timur dari Italia, kita mempunyai Laut Adriatik di sini. Ini adalah Laut Adriatik. Kemudian di sebelah barat, kita mempunyai Laut Tirrenia. Dan di sebelah selatan, kita mempunyai Laut Ionian. Jadi kita punya 3 samudera yang membatasi Italia dengan yang lainnya secara di laut. Kemudian di seberang Adriatik kita mempunyai pegunungan lagi, yaitu pegunungan Dinarids atau pegunungan Dinar, yang terhubung dengan pegunungan Albania dan pegunungan Yunani atau Hellenides. Kemudian kita juga punya pegunungan Karpatian di sini. Kita ada Pirenia di perbatasan antara Spanyol dan Prancis. Kemudian kita mempunyai pegunungan di Afrika Utara, ini ada 2, yaitu pegunungan Atlas dan pegunungan Maghreb. Jadi di sini ada 2 pegunungan, bagian selatan namanya pegunungan Atlas, dan bagian utara namanya pegunungan Maghreb. Ini kenapa sangat penting saya bahas, walaupun di Afrika Utara, karena ujung dari pegunungan Maghreb ini berada di pulau yang masuk dalam wilayah Italia, yaitu Pulau Sisilia di sini. Jadi Sisilia bagian barat ini masih masuk ke dalam atau ujung dari pegunungan Maghreb. Kemudian masih banyak pegunungan di sini, ada Pontides, Kaukasus, dan sebagainya. Oke, ini adalah gambaran yang cukup detail dan agak rumit. Ini dari setting Laut Mediterania, di mana kita mempunyai subduksi yang ada di bagian selatan di sini. Ini subduksi dari timur ke barat, mulai dari daerah Lebanon hingga berakhir di Laut Ionia. Kemudian di Italia sendiri, sebenarnya pegunungan Apennina merupakan sebuah teras yang mengarah ke arah barat, ke arah timur. Kemudian di Laut Ionian sendiri di sini subduksinya dia membelok, dan ini juga disebut sebagai subduksi Ionian. Kemudian di bagian utara kita mempunyai Alpen, pegunungan Alpen, di mana yang menjadi overriding atau kerak yang berada di atas adalah kerak yang ada di bagian selatan Alpen, atau disebut sebagai lempeng Adria. Jadi namanya lempeng Adria di sini. Sedangkan yang bagian utara kita mempunyai Eurasia, yang dia menyubduksi atau dia berada di bawah dari lempeng Adria.
Makanya ketika kita membahas mengenai trust yang ada di Italia, yaitu yang ada di Alpen bagian selatan, ini merupakan back trustnya. Jadi ini adalah back trustnya, sedangkan adalah fortressnya yang ada di bagian utara. Kemudian masih banyak lain, ini adalah pergerakan Afrika, kurang lebih dia ke utara, kemudian Eurasia yang relatifnya dia stabil. Oke, agar lebih simpel lagi di sini, ini adalah tectonic setting dari Mediterranean Sea yang lebih simpel. Ini adalah subduksi yang bagian Mediterania bagian timur, kemudian ini bagian barat di sini. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan, ini Alpen, dia subduksinya, dia thrust belt-nya dia mengarah ke utara. Kemudian untuk Afrika sendiri di sini dia mempunyai kecepatan bergerak ke utara atau mendesak ke arah Eropa itu sebesar 4 hingga 6 mm per tahun. Jadi dalam 1 tahun dia bergerak hanya 4 hingga 6 mm. Kemudian berbeda dengan lempeng Arabia yang berada di kanan, ini sangat cepat. Ini 25 mm per tahun. Jadi dia hampir 4 kali lipatnya dari Afrika. Karena memang di Arabia ada rifting yang membentuk Laut Merah. Kemudian karena Arabia ini bergerak ke utara, akhirnya ada lempeng Pontides di sini, dia mengalami tergencet. Karena dia ke utara, dia tergencet. Makanya dia bergeraknya ke arah barat, yaitu 25 mm per tahun. Dia mempunyai kecepatan yang sama dengan lempeng Arabia. Kemudian kita sudah berbicara mengenai kompresi. Sekarang kita berbicara mengenai ekstensi. Jadi di sini ada ekstensi. Yang pertama adalah ekstensi yang ada di Laut Mediterranean atau juga kadang disebut sebagai Teluk Lyon atau Gulf of Lyon di sini. Dia mempunyai ekstensi yang aktif pada Miocene. Ya, relatifnya lebih tua. Kemudian yang paling muda adalah ekstensi yang terjadi di Laut Tirrenia. Ini ekstensi ini dia kurang seimbang, bagian utaranya dia relatifnya sedikit pelan, sedangkan bagian selatannya dia lebih cepat. Makanya lautnya lebih luas atau lebih lebar yang ada di bagian selatan. Kemudian kita juga mempunyai back arc rifting yang ada di Karpatian atau juga disebut Pannonian Basin. Jadi Karpatian ini dia bergerak terus ke arah timur, kemudian dia meninggalkan rifting yang ada di Pannonian Basin. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita masuk ke geologi regional dari Italia itu sendiri. Jadi ini adalah fisiografi dari Italia. Kita sudah jelaskan, kita mempunyai Alpen yang dia sangat tinggi di sini. Dan yang paling tinggi adalah namanya Mont Blanc, yang berada di kurang lebih wilayahnya di sekitar sini, di Alpen bagian barat. Kemudian kita mempunyai pegunungan yang memanjang dari barat laut hingga tenggara, yaitu pegunungan Apennina. Kemudian dia bercabang menjadi 2 di sini. Ada Apulia dan Calabria. Jadi ini ada 2 semenanjung utama di Italia yang akan banyak kita bahas, yaitu semenanjung Apulia, itu yang bagian tumitnya, kalau ini adalah mungkin diibaratkan sebuah kaki. Ini Apulia ini dia tumitnya, sedangkan ujung dari kakinya atau ujung dari bagian selatan namanya Calabria. Jadi ada semenanjung Apulia dan semenanjung Calabria. Kemudian di antara Apennina dan Alpen kita mempunyai cekungan, yaitu cekungan Po atau Po Basin yang menyambung ke North Adriatic Basin. Kemudian kita mempunyai dua pulau yang sejajar utara selatan di sini. Ini adalah Pulau Korsika dan Pulau Sardinia. Jadi Pulau Korsika ini dia masuk ke dalam wilayah Perancis. Jadi walaupun dekat dengan Italia, tapi Pulau Korsika ini dia masuk ke dalam wilayah Perancis. Sedangkan yang bagian selatan, Pulau Sardinia, itu merupakan bagian dari Italia yang bakal kita bahas. Kemudian ujung selatan kita mempunyai Pulau Sisilia di sini. Ini seperti yang kita lihat, ini masih dangkal. Jadi laut dangkalnya ini menyambung dari, ini adalah Afrika, ini Tunisia. Ini menyambung dari Tunisia ke Sisilia. Dan ini
menjadi indikator awal bahwa di sini kita mempunyai lempeng atau asal yang sama. Kemudian kalau kita melihat ke Laut Tirrenia di sini, kita mempunyai kelurusan utara-selatan. Jadi kelurusan utara-selatan ini merupakan imbas dari rifting yang terjadi di Laut Tirrenia. Agak lambat. Oke, ini kurang lebih simpelnya seperti ini. Jadi di sini yang ingin saya tekankan, di sini ada beberapa fordip atau forearc basin yang sudah saya jelaskan tadi konsepnya. Kita mempunyai poplane Adriatic fordip di sini di bagian utara di antara Alpen dan Apennina. Kemudian kita mempunyai fordip di depan dari Apennina, yaitu Pescara fordips dan Bradanic fordip. Kemudian bagian selatan kita mempunyai Hyblean fordip di sini. Dan tektonik ini masih aktif, dan ini menghasilkan beberapa gunung-gunung yang terkenal, seperti Gunung Vesuvius. Ini Gunung Vesuvius terkenal karena ketika meletus, dia mengubur kota Pompei di situ. Vesuvius di sini dekat kota Napoli. Kemudian di lepas Laut Tirrenia, kita mempunyai dua gunung. Ini sangat terkenal di kalangan vulkanolog. Ada Stromboli di sini, dan ada Volcano. Jadi Volcano ini nama gunung juga. Kemudian di ujung selatan kita mempunyai Gunung Etna. Ini gunung yang tertinggi yang ada di Italia. Gunung berapi yang tertinggi di Italia. Kemudian kita berbicara mengenai rock unit. Jadi kita akan buat ini menjadi lebih gampang. Sebentar, biar lebih gampang saya ingin ya coret-coret. Sebentar. Kok nggak bisa ya? Oke, sepertinya ada sedikit problem, nggak mau di... Oke, kita lanjutkan saja. Jadi kita akan melihatnya dari sisi Alpen dulu. Kalau kita lihat, Alpen di sini seakan-akan terdiri dari dua warna yang berbeda. Warna yang berwarna hijau lebih gelap, ini menyusun Alpen bagian timur. Jadi ini namanya Alpen Eastern Alps. Ini tersusun oleh batuan-batuan yang asalnya berasal dari lempeng Adria. Jadi di sini kita membaginya, ada lempeng Adria yang menyusun sebagian besar Laut Adria, dan ada lempeng Eurasia yang ada di utara. Ini lebih besar lagi. Dan asal dari batuan yang menyusun sebagian besar Alpen bagian timur ini merupakan bagian dari lempeng Adria. Kemudian bagian barat, tengah, dan barat, ini sebagian besar tersusun oleh sedimen-sedimen atau metasedimen dari Eurasia. Jadi ini dua asal yang berbeda. Kalau bagian timur kita membicarakan mengenai asal yang dari Adria atau pasif marginnya Adria, sedangkan bagian utara kita akan bagian tengah dan bagian barat ini berkaitan atau berhubungan dengan pasif marginnya Eropa. Kemudian di sini ada lagi yang berwarna hijau gelap pucat di sini, atau di sini disebut sebagai Sardinia Corsica Brianconais. Di sini dia merupakan remnant atau dia sisa-sisa dari prisma akresi yang membentuk di sini. Kemudian kalau kita berbicara mengenai semenanjung Apennina, di sini pegunungan Apennina, fault and thrust-beltnya Apennina ini dibagi menjadi dua, yaitu Apennina bagian utara yang meliputi daerah Tuscany, Pisa, Siena, dan sebagainya, dan juga masuk di dalamnya Roma. Dan bagian selatan itu adalah Apennina Selatan atau Southern Apennines. Kemudian yang sudah saya tekankan tadi, ada dua semenanjung di ujung, semenanjung Calabria dan semenanjung Apulia. Ini tersusun oleh batuan yang berbeda. Jadi semenanjung Apulia di sini, dia sebagian besar tersusun oleh platform karbonat yang cukup besar dan luas di sini. Dan dia otomatis dia akan berhubungan dengan kerak atau lempeng Adria. Kemudian bagian selatan, kita mempunyai semenanjung Calabria di sini. Semenanjung Calabria ini, kalau kita lihat warnanya, dan memang
lihat warnanya Semenanjung Calabria ini sama dengan yang ada di Alpen bagian timur. Jadi sebenarnya Alpen bagian timur dan Semenanjung Calabria di sini itu mempunyai asal yang sama. Jadi mereka saudaraan di sini. Mereka berasal dari lempeng Adria juga. Cuman karena adanya proses yang cukup rumit, akhirnya mereka terpisahkan. Kemudian kalau kita berbicara mengenai dua pulau yang ada di lepas pantai Italia, yaitu Pulau Korsika yang ada di utara dan Pulau Sardinia yang ada di selatan, ini dia lebih dekat, lebih condong ke benua Eurasia. Kemudian kalau kita melihat ke bagian selatan, yaitu Pulau Sisilia sendiri, di sini ada warna yang berbeda. Jadi yang utara tadi dia benar-benar membicarakan mengenai Asia dan juga Eurasia, sedangkan yang bagian selatan, yaitu di Pulau Sisili, ini mulai ada pengaruh dari Afrika. Jadi sebagian besar dari Pulau Sisilia ini merupakan hasil dari deformasi African Pacific Margin. Jadi Pacific Margin yang ada di Afrika itu mengalami deformasi dan akhirnya menjadi membentuk Pulau Sisilia. Jadi dan ini merupakan bagian yang saya tunjukkan di sini, itu merupakan ujung dari pegunungan Maghrebit yang ada di utara Afrika Utara. Seperti itu. Kemudian kita akan berbicara mengenai tectonic evolution-nya. Jadi ini adalah keadaan 240 juta tahun yang lalu. Jadi ini pada Triasik pertengahan. Dan di sini untuk mempermudah, nanti akan agak rumit di sebelah sini. Ini agak rumit nanti yang akan terjadi, dinamika yang akan terjadi. Namun kita akan fokus ke garis-garis yang saya highlight di sini. Ini saya ambil dari Van Ginsbergen et al. 2019 dan ini cukup lengkap yang memodelkan dari ujung barat Mediteran hingga ujung timur Mediterania. Tapi kita akan fokus lebih ke yang melibatkan Italia saja. Jadi apa maksud dari garis-garis ini? Jadi bisa kita lihat dua lingkaran ini, merores lingkaran ini adalah Sardinia dan Korsika. Ini adalah Pulau Sardinia yang ada di selatan atau yang sebelah kiri. Yang sebelah kanan adalah Pulau Korsika. Kemudian kita mempunyai Semenanjung Calabria yang seperti kerucut. Ini bagian dari Semenanjung Calabria. Jadi kalau misalkan ingin kita lihat Semenanjung Calabria itu yang berwarna merah di sini. Jadi ini adalah peta Italia, yang berwarna merah adalah Semenanjung Calabria, dan Sardinia dan Korsika ini yang berwarna hijau. Kemudian kita mempunyai Semenanjung Apulia. Ini walaupun sekarang keadaannya dekat, ini yang berwarna biru, ini. Tapi pada masa ini mereka terpisah jauh dan saling tidak berhubungan. Bagian kita mempunyai garis pantai dari Lazio ke Campania di sini, utara. Kalau sekarang relatifnya barat laut tenggara di sini, jadi yang berwarna coklat ini. Dan kita mempunyai Sisilia bagian tenggara di sini. Ini yang terjadi pada Ladinian di 240 juta tahun yang lalu. Kemudian kita ke Hittanian, ini pada 200 juta tahun yang lalu, ini mulai terbentuk rifting, karena ini banyak rifting, dan di sini juga terbentuk rifting, yaitu dari Laut Piemonte Ligurian. Ini mulai terbentuk di sini. Dan ini menjadi sangat penting, karena sebagian dari material yang terkandung di kerak samudera yang terbentuk ini akan menyusun banyak di daerah Apenina bagian utara. Tapi kita akan lebih fokus ke sini dulu. Ini adalah 200 juta tahun yang lalu. Kemudian 170 juta tahun yang lalu, ini Pangaea mulai pecah, yang akhirnya, jadi Pangaea pecah itu dimulai dari berpisahnya Amerika Utara, benua Amerika Utara terhadap sisa dari Pangaea. Jadi di sini mulai terbentuk rifting yang memisahkan, yang membentuk Atlantik bagian utara. Jadi kalau kita melihat Samudra Atlantik dari utara ke selatan, itu dia, nah ini. Jadi ini pada masa ini adalah ini North America, ini mulai berpisah dari sisa dari
Pangea. Jadi ini dan Samudra Atlantik sendiri di sini dia dipisahkan, ada Atlantik bagian utara dan Atlantik bagian selatan. Atlantik bagian utara ini dia lebih tua atau dia lebih dulu berpisah atau terbentuk dan kemudian baru Atlantik bagian selatan. Dan karena adanya break up di sini, ini mengakibatkan benua Afrika ini mulai berotasi. Jadi kalau kita perhatikan mulai dari sini ke sini dia mulai bergerak berotasi berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian pada 140 juta tahun yang lalu pada Beriasian di sini ini rifting yang membentuk laut Piemonte Ligurian di sini dia semakin membesar dan fragmen-fragmen yang ada di sini yang berwarna ungu tua di sini ini fragmen-fragmen yang hari ini kita bisa temukan di Apennina bagian utara dan juga di Alpen. Kemudian pada 120 juta tahun yang lalu, di sini mulai terbentuk subduksi Alpen. Jadi Alpen masih berupa subduksi di sini. Dan juga kita lihat bahwasanya benua Afrika, bisa saya kembalikan, benua Afrika terus bergerak dan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kemudian pada 100 juta tahun yang lalu, ini terjadi subduksi yang oblik. Kalau kita lihat di sini, ya relatifnya subduksi yang oblik dan juga bisa kita temukan di kita analogikan seperti di Sumatera, subduksi yang oblik. Kemudian pada 80 juta tahun yang lalu di Campanian di sini, ini mulai terbentuk orogen Alpen. Jadi Alpen mulai terangkat di sini. Kalau kita lihat lagi mengenai penyusun Alpen bagian barat dan timur, kita lihat di sini yang berwarna hijau gelap, ini berwarna hijau terang itu menyusun sebagian besar Alpen tengah dan Alpen barat, dan Alpen bagian timur itu tersusun oleh sedimen yang berasal dari lempeng Adria. Jadi ini adalah lempeng Adria. Ini adalah Campanian 80 juta tahun yang lalu. Kemudian pada 60 juta tahun yang lalu, di sini mulai terbentuk akresi-akresi atau sebagian besar atau sebagian dari laut Piemonte Ligurian ini ada yang terangkat ke atas. Kemudian ini pada 45 juta tahun yang lalu, ini terjadi perubahan rotasi dari Afrika. Jadi kalau kita lihat, kita mundurkan dulu, dari 100 juta, kemudian 80, itu kondisinya seperti ini, sampai di sini dia relatifnya lebih tegak ke utara. Ini karena Atlantik bagian selatan memang sudah mekar dari sekitar Triasik juga, namun di sini dia lebih intens dan lebih mendorong ke utara. Seperti itu. Kemudian pada 30 juta tahun yang lalu, ini mulai terbentuk orogen Apennina bagian utara di sini. Jadi NA ini adalah North Apennines di sini, dia mulai naik ke atas Adria. Kemudian pada 15 juta tahun yang lalu terbentuk rifting yang ada di Teluk Liong di sini yang mendorong dan memisahkan antara Eurasia dan juga dua pulau ini, Sardinia dan Korsika, dan juga karena tadi sebelumnya terbentuk North Apennines, dan ketika terjadi rifting di sini, ini mulai terbentuk yang namanya South Apennines orogen. Jadi antara North Apennines dan South Apennines itu mereka mempunyai umur yang berbeda. Dan di sini kita bisa melihat, kalau kita kembali lagi ke belakang, ini ungunya ini, atau kerak samudra yang terangkat, ini masih full berwarna ungu. Sedangkan pada 15 juta tahun yang lalu, ini ungunya mulai mengalami bercak-bercak, atau di sini sudah mengalami erosi. Jadi bukit-bukit yang terisolasi ini juga bisa kita istilahkan sebagai klipe. Jadi ingat dengan konsep yang awal tadi, kita mempunyai klipe-klipe di sini. Klipe-klipe dari kerak samudra Ligurian Piemonte. Seperti itu. Kemudian ini adalah kondisi sekarang. Ini dari 15 langsung loncat ke 0.
Di sini yang paling baru adalah pembentukan Laut Tirrenia di sini. Pembentukan Laut Tirrenia ini juga disebabkan karena adanya subduksi di Ionian subduction yang mengalami dia robek terus ke arah tenggara. Kemudian di sini karena subduksinya ini majunya terlalu cepat, makanya di bagian belakang terjadi ekstensi yang lebih intens daripada yang utara. Karena yang bagian utara ini dia tertahan oleh lempeng dari Adriatik, sedangkan yang paling selatan ini bisa terus lanjut dan berbentuk seperti lidah. Kenapa seperti lidah? Karena dia dibatasi oleh dua tinggian. Yang pertama adalah tinggian Apulia di sini, yang membentuk semenanjung Apulia, dan yang bagian selatan dia karena adanya tinggian dari benua Afrika itu sendiri. Makanya yang ada celah sedikit, dia bisa maju ke depan seperti ini. Ini adalah kondisi pada saat ini dan cukup ribet. Jadi kita lebih fokusnya ke arah sini. Kalau kita mau fokus ke Karpatian dan sebagainya cukup rumit. Oke, sekarang kita masuk ke Alpen. Jadi ini adalah foto dari kita sebut sebagai Monte Bianco. Jadi Monte Bianco itu Monte artinya gunung, Bianco artinya putih. Jadi gunung putih, gunung yang tertutupi oleh salju. Ini dalam bahasa Perancis yang disebut sebagai Mont Blanc. Jadi Mont Blanc ini adalah titik tertinggi dari Alpen dan dia tersusun oleh batuan granitik yang berasal dari Eurasia. Ini adalah Mont Blanc atau Monte Bianco. Hanya beda bahasa. Monte Bianco dia bahasa Itali, sedangkan Mont Blanc dia bahasa Perancis. Kemudian kalau kita melihatnya tadi, ini adalah peta geologi dari Alpen atau dia dalam supergroup. Kita mempunyai Austro-Alpine Nappe System, ini yang menyusun sebagian besar Alpen bagian timur, dan Alpen bagian tengah, dan Alpen bagian barat, ini tersusun sebagian besar oleh Helvetic Nappe System yang berwarna hijau, dan juga Dauphinoise Nappe System, dan juga kita mempunyai Penninic Nappe System yang ada di tengah-tengahnya. Kemudian di wilayah Italia sendiri, di utara Italia, ini ada South Alpine Nappe System. Ini adalah Nappe, ingat dengan Nappe konsep di awal kita tadi. Kemudian kita punya Dolomites di sini. Dan bagian selatan kita mempunyai pegunungan Apennina. Jadi kita mempunyai Pobesin yang berada di antara dua orogen, yaitu orogen Alpen dan orogen Apennina. Kemudian next, oke. Sebagai gambaran, ini adalah subduksi yang terjadi di 125 juta tahun yang lalu. Ini adalah subduksi asal dari Alpen. Jadi yang bagian selatan ini merupakan lempeng Adria, sedangkan yang bagian utara ini merupakan lempeng dari Eurasia. Jadi kita bisa melihat bahwa Austro-Alpine Realm atau kalau sekarang yang berwarna oranye ini kurang lebih ini merupakan bagian dari lempeng Adria dan juga bersamaan dengan South Alpine Realms. Jadi yang berwarna kuning dan juga yang berwarna oranye di sini dia merupakan bagian dari lempeng Adria. Sedangkan yang lainnya yang berwarna hijau, Helvetic Dauphinoise di sini dia merupakan bagian dari Eurasia, termasuk Valais Strauss dan Briancon yang akan membentuk Penninic Nappe System di sini. Kemudian kalau kita melihat sectionnya, ini adalah Alpen bagian barat ya. Alpen bagian barat, ini kita bisa melihatnya ini cukup rumit. Jadi kita mempunyai granit yang tersingkap ke atas dan ini Mont Blanc tadi yang merupakan bagian dari granit ini tadi. Kemudian kita mempunyai pegunungan Jura yang ada di wilayah sekarang wilayah Swiss. Jadi kota-kota di Swiss seperti Lausanne, kemudian kita punya kota Zurich, itu semuanya berada di antara pegunungan Jura dan pegunungan Alpen. Dia berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, di sini kita bisa melihatnya bahwa ini ada dua tren struktur, ada struktur atau batuan-batuan yang berasal dari Adriatik. Jadi yang sebelah kanan ini adalah lempeng Adriatik, sedangkan yang sebelah kiri adalah lempeng Eurasia.
Jadi kita bisa melihatnya bahwa lempeng Adriatik ini tidak ada batuan dari lempeng Adriatik yang terbawa dan terpreserve dengan baik di sisi Eurasia. Kemudian masuk ke Central Alps, ini Central Alpen bagian tengah, ini kurang lebih mirip-mirip. Di sini kita mempunyai Peninic Nape System, ini dia sedikit berbeda dengan yang lain-lainnya. Jadi, dan di sini juga kita mempunyai South Alpine Nape System atau Alpen bagian selatan. Di sini dia membentuk thrust and fault belt dan akan membentuk Po Basin. Ini juga sama keadaannya dengan Alpen bagian barat, di mana tidak ada batuan yang berasal dari lempeng Adriatik yang loncat ke arah Eurasia. Sedangkan di Alpen bagian timur, di sini kondisinya sangat berbeda. Jadi kita bisa melihat kerumitannya di sini, bahwa ada batuan-batuan dari Adriatik yang dia melompat. Jadi ini melompat. Jadi ini Adriatik, ini yang kelanjutannya. Jadi batuan yang ada di sini, di Lethal Nape di sini, ini merupakan batuan-batuan atau nape-nape yang berasal dari lempeng Adriatik. Dan di bagian tengahnya kita mempunyai Tauern Masif di sini. Ini merupakan autochton yang tersingkap. Yang di awal kita sudah menyebutnya sebagai window. Jadi ini adalah seismic tectonic window di sini. Kita lihat tectonic window di sini. Ini merupakan bagian dari Eurasia yang tersingkap karena nape yang ada di atasnya mengalami erosi. Oke, kita melanjutkannya dengan Apennina. Ini adalah foto yang ada di Tuscany. Tuscany di sini. Ini di sini banyak anggur yang diproduksi di sini dan ini pemandangannya sangat bagus sekali. Dan bukit-bukit yang dia bukit-bukit landai ini merupakan bagian dari Apennina bagian utara, yang dimana di sana banyak terdapat kerak-kerak samudra dari Ligurian Sea, Ligurian Piemonte Sea yang membentuk klipe-klipe. Ini agak susah. Enggak mau dia. Oke. Oke, ini adalah sedikit peta geologi dari Apennina bagian Apennina. Jadi sebelah kiri, kita akan di sebelah kiri dulu membahas peta yang bagian kiri. Di sini kita mempunyai pembagian yang jelas antara Apennina Utara dan Apennina Selatan. Apennina Utara dan Selatan dibatasi oleh garis yang disebut sebagai Ancora Anzio Line di sini. Kemudian Apennina bagian utara ini juga berbatasan dengan Alpen yang berada di dekat kota Genoa di sini, di Genoa. Ini disebut garis batasnya disebut sebagai garis Sestri-Voltaggio Line. Kemudian kita menuju ke selatan di sini karena Calabria tadi dia mempunyai komposisi yang berbeda dengan yang lainnya. Di semenanjung Calabria ini atau di sini disebut sebagai Calabrian Peloritan Arc. Jadi Calabria itu dia bagian dari semenanjung Calabria ini, atau dia yang masih attached terhadap dataran utama Italia. Sedangkan Peloritan ini nama pegunungan yang ada di utara Sisili. Jadi mereka saling berhubungan. Ini dibatasi antara Apennina Selatan dan Calabria ini dibatasi oleh garis yang disebut sebagai Sangineto Line di sini. Kemudian kita beralih ke arah lebih ke barat di sini, ke arah timur. Kita mempunyai Bradanic Foreland Trough dan di sini ada Apulian Foreland. Dan Apulian Foreland ini karena kita mempunyai Fordip di bagian baratnya. Apulian Foreland ini dia tersingkap ke atas karena adanya Fortgold. Jadi ketika bagian Foreland ini mengalami subsiden, bagian Apulia ini mengalami pengangkatan sedikit. Kemudian di Sisilia sendiri di sini, selain kita mempunyai bagian dari Calabria, kita juga mempunyai dua bagian lain yang disebut sebagai Maghribides. Jadi ini bagian dari pegunungan Maghribid yang ada di
Afrika Utara, dan di sini ada yang namanya Iberian Forland. Jadi sebagian besar yang ada di Italia ini Forland. Ada Forland Iberian, Forland Adani, Forland Po, dan sebagainya. Kemudian kita beralih ke peta bagian kanan. Ini kurang lebih mengulang, tapi di sini ada yang berbeda, yaitu adanya keterangan. Di sini yang berwarna biru atau di Tyrrhenian Sea ini, jadi interaksi di sini membentuk fault and thrust belt, tetapi karena adanya back arc rifting, karena dia semakin maju mengalami back arc rifting dan membentuk Tyrrhenian Sea, ini ekstensinya tidak hanya dijumpai pada Laut Tirrenia, tetapi juga di posisinya pegunungan-pegunungan ini banyak sesar-sesar naik yang terpotong oleh sesar-sesar turun di sini. Bisa di North Apennines, di Central, dan juga di Selatan. Dan juga hal ini terjadi juga di Calabrian Arc. Jadi nggak hanya terjadi di Apennina, tapi juga terjadi di Calabria. Oke, ini adalah di Apennina bagian utara terdapat sesar-sesar naik yang dia membentuk kurva di sini. Ini adalah North Apennine, dan di sini kita mempunyai yang merah ini. Ini merupakan batuan magmatik dan dia gunung berapi yang lebih muda di sini. Jadi kalau misalkan kita lihat misalnya dari Laut Tirrenia di sini, di ujung sini hingga ke pantai timur dari Semenanjung Apennina, kita bisa melihat seksinya kurang lebih seperti ini, bahwa kita mempunyai sesar-sesar naik yang berakhir di Laut Adriatik. Kemudian di bagian Laut Tirrenia di sini ini mulai terbentuk sesar-sesar turun di sini. Ini banyak tersusun oleh batuan-batuan dari Ligurian Unit. Jadi yang berwarna hijau Tosca di sini merupakan dari Ligurian Unit. Dan batuan ada di sana juga banyak yang deep water. Ada Eocene Flysch. Flysch itu dia merupakan turbida-turbida dalam. Jadi ini relatifnya batuan-batuan yang terbentuk di laut dalam. Sangat jarang ditemukan adanya limestone. Kemudian ini pembentukannya di Apennina bagian utara. Jadi pada Kretasius akhir ini mengalami ada satu kolisi yang menyatukan ada mikrokontinen yang bersatu dengan Corsican Penise sini. Kemudian pada Eocene tengah, pada awal Eocene tengah, di sini terjadi kolisi yang akhirnya membentuk fault atau membentuk fault and thrust belt dari Apennina bagian utara. Jadi yang bagian utara ini dia lebih tua dibandingkan dengan selatan. Jadi ini terjadi duluan. Kemudian pada late Eocene, Oligocene ini mulai terbentuk subduction rollback yang mengakibatkan back arc extension di sini. Ini kisahkan antara Apulian Forland atau Apulian platform di sini Apennina Selatan. Kalau kita melihat section dari timur ke barat, kita dari barat ke timur kita bisa melihat bahwa sebenarnya dari barat ke timur ini mengalami satu fase di mana bagian bahwa kita mempunyai Bradanic Fork Deep yang dia relatifnya sempit, sedangkan yang di utara tadi dia relatifnya dia bisa lebih dalam. Dan di sini juga malah tersingkap Apulian platform di sini.
Kemudian kita akan masuk ke petroleum system. Ini sedikit gambar, ini adalah Adriatic LNG terminal yang ada di lepas pantai Adriatic. Oke, jadi terbentuknya oil and gas yang ada di Italia ini akan sangat berkaitan dengan beberapa setting tektonik. Yang ini contohnya ada foreland di sini. Jadi sebelumnya kita golongkan hidrokarbon menjadi 3, yaitu biogenic gas, thermogenic gas, dan oil. Jadi oil dan thermogenic gas itu merupakan produk dari kerogen maturation karena suhu. Sedangkan biogenik ini hasil dari metabolisme bakteri-bakteri yang menghasilkan metana. Jadi dia lebih ke arah biologis. Kalau kita bisa melihatnya di sini, sebagian besar biogenic gas ini banyak ditemukan di Fordip. Jadi mungkin juga bisa jadikan analogi, ini Fordip yang ada di Indonesia, seperti Fordip Aki Megah yang saya teliti di Papua bagian selatan, juga dia kemungkinan ada potensi biogenik gasnya. Kemudian selain itu, ke arah yang, jadi Fordip ini dia batuannya relatif lebih muda, kemudian di batuan yang lebih tua, di foreland kita mempunyai oil di sini, oil sebagian besar ditemukan di ujung dari foreland atau masuk ke forebulb di sini, dia mengalami pengangkatan, juga di bagian bawah di Fordipnya. Kemudian di fault and thrust belt di sini, ini bisa ditemukan thermogenic gas. Jadi ini kemungkinan arah migrasinya dari deeper, dari tempat yang lebih dalam, kemudian ke tempat yang lebih dangkal. Kemudian exploration activity di Italia di sini, ini saya ambil dari Bartello et al. 2010, sudah publish. Di sini kita di bagian kiri kita mempunyai blok-blok, ini dari blok exploration dan development di sini. Ini kondisinya dia banyak mengumpul di Po Basin, adalah Po Basin, kemudian di sepanjang pantai timur dari Semenanjung Apennina di pantai timur Italia, kemudian dia masuk ke Bradenick Deep di sini, kemudian ada beberapa di bagian selatan Pulau Sisilia. Dari data 2D dan 3D seismik, ini cukup bagus dan cukup lengkap, kita bisa melihatnya dari garis-garis yang cukup padat, dan ini adalah well data yang sudah dibor di wilayah Italia, dan memang mengumpul di Fordip ini. Jadi mulai dari Fordip Po memanjang hingga Fordip Bradenick. Kemudian juga di bagian selatan kita punya Fordip juga di sini. Kemudian untuk provinsi oil and gas provinsi Italia sendiri, ini kita bisa bagi menjadi gas dan oil. Gas di sini gas termogenik sebagian besar ditemukan di fault and thrust belt-nya, jadi dia di atas dari sesar naiknya. Seperti ini ada di lapangan Luna, lapangan Galliano Bronte, Piumetto, kemudian di Casteggio, di sini juga. Kemudian di Fordip-nya, ini sebagian besar tersusun oleh biogenic gas, seperti lapangan Panda, Candela, Squalo, Barbara, hingga Setala yang ada di Po Basin. Kemudian untuk oil sendiri, ini memang sebagian besar ditemukan di play yang cukup tua, dan dia sebagian besarnya di depan dari fault and thrust belt-nya. Mungkin ada beberapa seperti Cavone, ada Vat Dagri, dan juga Hilde, ini yang ditemukan di belakang dari fault and thrust belt-nya. Kemudian ini adalah tektonostratigraphic cycle dan terbentuknya hidrokarbon. Di sini kita bisa melihatnya, ini adalah umur. Jadi pada umur mulai dari Permian hingga Cretaceous, di sini sebagian besar adalah oil dan juga thermogenic gas. Sorry, ada yang mau bicara? Oke, ini adalah bagian besar, ini tersusun oleh oil yang banyak ditemukan di platform-platform seperti Bagnolo platform dan Apulian platform. Ini adalah nama-nama dari field-nya. Kemudian di antaranya ini basin-basin yang kemudian kemungkinan dia debris-debris dari platformnya dia cukup jarang. Kemudian yang paling tua di Triasik Tengah,
kita mempunyai Gaggiano Oilfield di sini, dan di Triasik akhir hingga Jurassic awal kita mempunyai lapangan-lapangan minyak yang sangat berhubungan dengan batu gamping. Kemudian menuju ke atas, kita mempunyai thermogenic gas di sini. Ini sebagian besar ditemukan di Southern Alps, Dinaric, dan Apennine Sportive Basin. Ini adalah contoh lapangannya, ada Galliano, ada Fiumeto, ada Casteggio. Kemudian yang bagian atas, ini yang paling mudah, ini biogenic gas di sini. Ini sebagian besar tersusun di Fordyce. Jadi sebenarnya nggak cuma Apennine Sportive Basin, tapi juga di Po Basin, di Alps Fordyce Basin juga banyak ditemukan. Ini contoh-contohnya ada Po Plain, Adriatic, Bradanic, dan juga Sicilian gas field. Jadi sebagian besar gas itu malah di biogenic gasnya. Kemudian kita mulai bahas satu persatu. Jadi paling enggak di sini kita punya 4 setting tektonik ya. Kita mempunyai Po Basin, kemudian kita punya North Adriatic Basin, kita punya South Adriatic Basin, dan kita punya Sicilian Fordyce di sini. Kita mulai dari Foreland Po Basin, di mana di sini kita mempunyai dua sesar naik atau dua fault and thrust belt, yaitu Southern Alps di sini, dia merupakan back thrust dari Alps. Kemudian kita mempunyai Northern Apennines di sini, jadi dia terdesak oleh dua orogen dari utara dan selatan. Dan ini adalah contohnya. Ini ada di sini saya tampilkan ada dua play di sini, ada Mesozoic play, oil play, Plio-Pleistocene biogas play. Untuk Mesozoic play di sini contohnya adalah lapangan Villa Fortuna dan Gaggiano. Ini mempunyai source rock, ini berupa shale, organic shale, kemudian dia mempunyai reservoir yang rata-rata adalah batu gamping atau dolostone. Ini dolostone. Kemudian untuk yang biogenic gas di sini, ini pada umur Plio-Pleistocene, contohnya adalah lapangan Setala gas field. Ini dia mempunyai setting di sebuah anticline, sedangkan tadi untuk yang Mesozoic dia berada di basement high seperti ini. Untuk yang lapangan biogenic gas di sini sebagian besarnya tersusun oleh endapan-endapan kelas 3 dari erosi Alpen bagian selatan dan juga Apennina. Dan sebagian besarnya di sini merupakan endapan-endapan yang turbidite di sini. Kita bisa melihatnya di sini lapangan Setala, dia mempunyai bright amplitude yang sangat jelas di sini. Kemudian kita mempunyai lapangan lain Merlino Field, di sini juga isinya gas biogenik. Kemudian di offshore North Adriatic Sea atau di Adriatic bagian utara, ini adalah sectionnya. Kita mempunyai orogenesa Northern Apennines yang mendesak ke arah timur, dan juga di sini kita mempunyai Istrian platform. Dan sebagian besarnya di sini merupakan play yang berhubungan dengan Fordyce. Ini contohnya adalah ada lapangan Jarvia Mare dan Porto Corsini di sini yang merupakan Pleistocene gas field di Terrigenius unit, mempunyai batuan yang hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu kalastika yang membentuk turbidite di sini. Dan trapnya sendiri berada di anticline. Ini contohnya di Porto Corsini Field di sini. Kemudian masuk ke bagian selatan, kita mempunyai play yang sedikit berbeda karena bagian utara tadi, North Adriatic Sea tadi, dia mempunyai Fordyce yang cukup tebal, sedangkan bagian selatan itu dia hanya tipis saja Fordyce-nya. Makanya di sini yang lebih berkembang, yang lebih banyak berkembang adalah play Mesozoic yang berhubungan dengan batu gamping dan nanti akan menghasilkan oil dan juga thermogenic gas. Di sini dia mempunyai source berupa
shell-shell yang berada di antara batu gamping, kemudian dan sebagian besar reservoirnya adalah limestone, batu gamping. Ini adalah contohnya, ini adalah Apulian platform, ada limestone di sini, ada Rugis Bonestone, kemudian dia untuk source-nya sendiri, dia mempunyai black shale, nah ada micritic, laminated micritic limestone di sini. Kemudian kita menuju ke selatan, terakhir ada dari keempatnya ini yang nomor 4, ini adalah sistem Sicilian Maghrebian. Jadi kita bisa melihatnya ini cukup rumit di sini karena dia ada orogenesa Maghrebian Sicilian di sini, dan kita bisa menjumpai oil field yang dinamakan sebagai Gela oil field di sini, dan bisa kita temukan di basement high yang di bound atau dibatasi oleh sesar-sesar turun. Makanya di sini agak aneh di sini reservoirnya itu berada di bawah, namanya Siaka, sedangkan source-nya itu malah di bagian atasnya. Jadi dia transfer dari bawah ke atas. Dari atas, dari batuan yang lebih muda, karena bagiannya batuan yang lebih tua dia mengalami pengangkatan, atau bagian yang batuan yang muda dia mengalami penurunan, makanya dia bisa tertransfer ke situ. Ini adalah contoh sayatan tipis, ini dari Strepenosa Formation dan Gela Formation di sini. Oke, secara general kita bisa menyimpulkan atau meresume untuk petroleum system yang ada di Italia di sini. Kita mempunyai 5 petroleum system, yaitu yang paling tua adalah Middle Triassic. Ini source-nya, contohnya adalah lapangan Gaggiano. Kemudian kita mempunyai Late Triassic, Early Jurassic, yang berwarna biru Tosca. Ini ada di selatan, di Gela, kemudian di Aquila, di Rospo, dan juga di Po Basin. Jadi yang Gaggiano dia hanya ditemukan di Po Basin saja. Kemudian masuk ke yang lebih muda, yaitu petroleum system Cretaceous. Di Cretaceous ini contohnya ada di Val d'Agri, di Tempa Rossa. Kemudian ya dia rata-rata dia di atas dari fault and thrust belt-nya. Kemudian masuk ke yang lebih muda lagi, yaitu Oligomiosen. Di sini dia mempunyai umur dari Eosen hingga Miosen. Contoh dari lapangannya di sini ada lapangan Luna dan lapangan Galliano. Dan sebagian besarnya berupa gas, bisa gas termogenik maupun gas biogenik. Namun di sini yang paling dominan adalah gas biogenik karena dia yang berada di muda-muda. Sedangkan bagian yang lebih tua tadi, dari Cretaceous, Late Triassic, hingga Middle Triassic, ini sebagian besarnya adalah oil. Kemudian yang paling muda, ini yang sangat berkaitan dengan Fordip, ini petroleum system yang paling muda, Pliocene. Di sini kita mempunyai lapangan Setala, lapangan Barbara, dan lapangan Porto Corsini yang sekali lagi sangat berhubungan dengan Fordip. Bisa Fordip Po, Fordip North Adriatic, atau Fordip yang ada di antara Apulia dan South Apennines, dan juga Fordip yang ada di bagian selatan Sisilia. Oke, adalah conclusion. Jadi ada 2 orogen utama yang ada di Italia, yaitu orogen Alpen dan orogen Apennina. Walaupun ada orogen-orogen yang lain seperti di Calabria, dan juga ada beberapa ada orogen Calabria di situ, dan juga ada orogen Apulia. Di Sisili juga ada orogen Maghrebit. Kemudian di sini ada 2 basin utama, yaitu basin Po, namanya Po, seperti Teletubbies. Kemudian kita juga mempunyai basin Adriatic, ada North Adriatic dan South Adriatic. Kemudian di sini Alpen sendiri kita bagi menjadi 2 unit, yaitu Western dan Eastern, di mana bagian Western Alps ini sebagian besar tersusun oleh pasif atau batuan-batuan yang berkaitan dengan lempeng Eurasia. Sedangkan yang Eastern Alps, yang bagian timur, dia berkaitan dengan lempeng Adriatik. Kemudian Apennina sendiri dibagi menjadi 2, yaitu Apennina Utara dan Apennina Selatan. Apennina Utara dia terbentuk lebih dahulu
di sekitar Rupelian 30 juta tahun yang lalu, dan juga South Apennina yang terbentuk belakangan 15 juta tahun kemudian pada Langhian. Dan Apennina Utara ini sangat dibedakan dari Apennina Selatan karena adanya ophiolite Ligurian tadi. Sedangkan di selatan kita tidak mempunyai ophiolite dan sebagian besarnya tersusun oleh batuan-batuan karbonat. Kemudian mayoritas dari hidrokarbon ini berhubungan dengan Foreland Basin, sebagian besar dan sangat berkaitan dengan itu. Dan di sini ada 5 petroleum system yang ada di Italia, yaitu Middle Triassic, Late Triassic, Early Jurassic, Cretaceous, Oligocene, dan Pleistocene. Jadi itu dari yang bisa saya sampaikan, dari sedikit ilmu yang saya punya, dan semoga menambah pengetahuan dan wawasan dari teman-teman semua di sini. Dan saya juga mohon maaf kalau mungkin dalam menyampaikan ada tutur kata yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Di sini ada satu semboyan namanya Andrea Tutto Bene, Everything Will Be Okay. Jadi ini satu tagar yang banyak diserukan di Italia karena di sini coronavirus cukup parah di sini. Oke, cukup dari saya. Bisa menemui saya di akun-akun saya ini dari Instagram, LinkedIn, kemudian email dan WA. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Cokro. Terima kasih Mas Cokro atas presentasinya. Ruwet ya tektonik Italia ini. Ya, lumayan, Mas. Sekarang ini di Italia berarti Mas ya? Ya, posisi di Italia, Mas. Oke. Di Milan. Oke, Mas. Presentasi kamu numero 1, Mas. Oke, kalau boleh sedikit disimpulkan, geologi Italia ini di barat laut sampai tenggara ada pegunungan Apennina, di utaranya ada pegunungan Alpen, di mana Apennina dibagi antara utara dan selatan, di mana yang utara lebih dulu terbentuknya. Dan di pegunungan Alpen tadi terbentuk granit dari Eurasia. Dalam bahasa Prancis tadi Mont Blanc ya, itu kayak merek jam. Oke. Kalau di Apennina tadi bagian utaranya banyak kerak-kerak samudra yang membentuk klipe-klipe. Ya, yang di utara. Oh ya, yang di utara. Dan petroleum sistemnya tadi biogenik gas itu di Fordip, batuannya relatif lebih mudah. Kemudian oilnya ada di Foreland dan thermogenic gasnya di Thrust and Fault Belt-nya. Oke. Saya perhatikan nih pesertanya dari tadi Mas, ada yang memperhatikan serius banget, ada yang sambil tiduran, ada yang minum, kayaknya nggak puas tuh. Terus, nah ini pesertanya udah banyak yang bertanya nih Mas di chat. Ya, saya bacakan yang satu ya Mas ya. Oke, kalau bisa saya jawab insya Allah. Oke, sebentar, saya nggak bisa scroll ke atas. Oke, sebentar. Sebentar Mas. Ini dari Pak Andang. Ini dari Pak Andang, Mas Cokro, tadi di Bartelo 2010 dan Peviner 2014. Itu di Sicily disebut sebagai Fordip, tapi di Carmiati dan Docklands disebut sebagai Foreland. Bagaimana sebenarnya status Iblea? Karena oil industry di Italia ini dimulai dari bagian selatan. Jadi penting juga dibahas detailnya, Mas. Saya coba cari jawabannya. Oke, kata Pak Andang, pemahamannya luar biasa. Terima kasih, Pak. Teknik yang ruwet ini. Mungkin mau langsung dijawab apa pertanyaan yang kedua dulu, Mas? Yang kedua, 3 pertanyaan dulu. Oke. Mungkin ada yang sama.
untuk Hiblea Plateau sebentar. Oke, ini dari Pak Munasri. Saya bukan petroleum geologist. Oke. Terima kasih atas presentasi yang bagus. Pertanyaannya, metode apa yang mereka gunakan untuk menentukan umur, khususnya Mesozoik ini? Kemudian yang kedua, ada nggak pengalaman di Indonesia terkait penemuan sosrok di lapisan Mesozoik? Yang kedua ya, Mas Cokro ya. Ada 2 pertanyaan. Yang kedua tadi, Mas, dari Pak Munasri. Pertanyaannya yang ketiga. Oke. Ya, gimana? Aku bacakan pertanyaan yang ketiga ya. Yang ketiga dari Pak Huadi. Apakah banyak drilling problem terkait dengan wellbore instability, mengingat tektonik yang begitu kompleks? Itu dulu, Mas. 3 pertanyaan, Mas. Masih ada pertanyaan selanjutnya? Nanti setelah dijawab aja. Silakan, Mas Cokro. Oke, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Adang Antek dulu. Saya coba jawab ya Pak. Ini saya juga masih belajar juga. Jadi saya jawab yang saya tahu saja di sini. Di sini disebutkan untuk yang Hiblea, yang plato yang ada di sini disebut sebagai Fordip tapi di Carminati dan Dolioni disebut sebagai Forland. Jadi kalau di sini mungkin kalau saya melihatnya untuk masalah terminologi, kalau di sini saya cari di satu buku juga, kalau Forland itu dia lebih nama sebuah basin, sedangkan Fordip itu lebih nama dari bagian yang paling tebal dari sebuah Foreland basin. Jadi mungkin sama saja. Jadi salah satu bagian dari Foreland adalah Fordip. Jadi Fordip itu bagian yang paling dalam dari Foreland. Seperti itu. Kemudian untuk metode yang digunakan untuk menentukan umur, khususnya Mesozoik di sini Mesozoik yang ada di Italia cukup lengkap, dan juga di sini banyak fosil-fosil, bukan hanya fosil yang sifatnya mikro, tapi juga banyak juga fosil yang sifatnya makro. Jadi seperti amonit dan sebagainya itu bisa digunakan di sini. Seperti itu. Dan juga tentu saja ada fosil-fosil yang mikro juga. Jadi karena Mesozoik di sini ada yang dari silisi-klastik, mungkin untuk fosil yang makro yang agak susah di silisi-klastik. Kemudian di Batu Gamping juga banyak ditemukan koral-koral yang mengindikasikan umur tertentu. Kemudian pertanyaan dari Pak Munasri nomor 2, adakah pengalaman di Indonesia terkait penemuan sosrok di lapisan Mesozoik? Saya mungkin sampai hari ini saya belum mendengar, tapi mungkin ada senior-senior di sini yang mungkin bisa memberikan jawaban di sini, karena saya belum membaca komplit untuk yang Mesozoik di Indonesia. Di situ. Saya belum tahu. Kemungkinan kalau ada pun di Indonesia bagian timur, karena Indonesia bagian barat, Mesozoiknya sudah jadi metamorf semua sebagian besar. Sedangkan di timur kita masih punya Mesozoik yang masih sifatnya sedimen. Kalau dari pengalaman saya, dari tesis saya, yaitu yang ada di Aki Mega, di sana memang ada indikator untuk source rock seperti formasi Pinia, kalau nggak salah, itu yang ada di Aki Mega, itu kemungkinan bisa diekstrak atau bisa menghasilkan gas di situ, ya, di Papua bagian selatan. Oke, apakah cukup? Ya, semoga, saya sih tidak yakin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Saya menjawab yang saya tahu saja. Sorry. Kemudian pertanyaan ketiga di sini dari Pak Huadi. Di sini apakah ada drilling problem terkait dengan wellbore instability mengingat tektonik yang begitu kompleks? Kalau di sini saya belum membaca, jujur Pak, saya belum membaca mengenai report drilling.
Jadi kebetulan saya kenapa memberanikan diri untuk share geologi Italia karena kan saya mengikuti program Eni Geoscience Master School di sini, dan kebetulan saya di situ sudah melewati modul yang membahas mengenai geologi dari Italia itu dibahas, jadi saya ada sedikit ilmu yang bisa saya bahas pada kesempatan saat ini, dan belum masuk ke modul drilling dan study case kasus drilling yang ada di Italia itu sendiri. Jadi saya belum bisa menjawab, Pak. Mohon maaf. Itu udah 3 pertanyaan, Mas. Ya, Mas. Oke, sesi kedua ya, Mas, karena ini masih banyak yang nanya. Oke, dari Mbak Ninda. Kenapa kegiatan eksplorasi, development, serta area proven oil and gas di sisi barat Italia itu nggak sebanyak seperti di sisi timur? Kemudian yang kedua, dari Indi Amrullah, ada 3 nih pertanyaannya. Untuk posisi potnya sendiri, apakah berasal dari pot yang sama untuk fault thrust bed play yang ada? Kemudian yang kedua, terkait implikasi yang ada, apakah peranan dari sesar naik yang ada? Kemudian yang ketiga itu properti reservoirnya sendiri, apakah lebih dikontrol oleh karakter matriksnya, atau ada pengaruh tambahan dari fracture-nya, mengingat berada dalam zona yang deformasi. Itu dulu mungkin, Mas, karena ada banyak pertanyaannya, ada 4 jadinya, dari 2 orang. Oke, saya jawab dari Mbak Ninda dulu. Ini kenapa kegiatan eksplorasi dan development banyak di pantai di sisi barat tidak sebanyak di sisi timur. Ini berkaitan dengan genesanya, seperti yang kita tahu bahwa di bagian barat dari Italia, di sana ada Samudra Tirrenia yang dia relatifnya baru di sana, dan Samudra Tirrenia itu, Laut Tirrenia itu sebagian besarnya memang dia sesar-sesar turun dan baru saja terbentuk, otomatis sedimen yang ada di situ itu belum begitu tebal untuk cukup memberikan bisa membentuk petroleum yang ada di situ. Sedangkan bagian barat kita mempunyai foreland basin, kita punya pore deep di situ dan sudah berlangsung cukup lama juga. Maksudnya dia terbentuknya itu sudah jauh di belakang. Makanya di situ bisa terbentuk oil dan gas. Jadi ini lebih ke masalah genesa dari jadi faktor geologinya di sini. Jadi faktor geologinya lebih mendukung di sisi timur, sedangkan di sisi barat itu secara geologi agak susah untuk terbentuk. Seperti itu. Kemudian dari Pak Indi Amrullah di sini, untuk posisi POD-nya sendiri, apakah berasal dari POD yang sama untuk fault thrust belt yang ada? Saya juga mohon maaf, di sini saya belum bisa menjawab, karena di sini saya belum mencari tahu sejauh itu untuk yang POD-nya. Kemudian terkait implikasi yang ada, apakah peranan dari sesar naik yang ada? Tentu saja. Dari implikasi tektonik yang ada, tentu ada biasanya dalam fault and thrust belt itu ada satu main fault yang besar, biasanya dia bisa berupa detachment, kemudian dia bercabang-cabang dan membentuk implikasi-implikasi seperti itu. Tentu saja, pasti ada peranan dari sesar naik yang ada. Karena implikasi sendiri dia dibentuk oleh sesar naik. Kemudian nomor 3, untuk properti reservoirnya sendiri, apakah lebih dikontrol oleh karakter matriksnya atau ada pengaruh tambahan dari fracture, mengingat berada di dalam zona deformasi yang intensif. Jadi di sini kita bisa membaginya menjadi 2 play yang besar ya, ada 2 sistem. Sistem yang neogen, dia relatifnya biogenik gas, kemudian dia berada di batuan-batuan turbidit. Kemudian ada satu lagi sistem, yaitu sistem Mesozoik yang sebagian besarnya tersusun oleh reservoir-reservoirnya adalah reservoir batu gamping. Kalau kita berbicara mengenai batu gamping, tentu saja di situ banyak faktor. Matriks tentu saja akan mempengaruhi.
matriks itu sebagai primary porosity. Kemudian selanjutnya ada secondary porosity, seperti ada seperti fracture, kemudian ada hasil dari pelarutan-pelarutan, itu akan sangat kontrol. Apalagi dengan adanya deformasi-deformasi ini, adanya fracture, dia akan mendukung terbentuknya fracture. Dan fracture juga akan mendukung terbentuknya porositas-porositas yang dihasilkan dari pelarutan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai silisiklastik yang sebagian besar menyusun bagian yang muda, yang dia umumnya berupa gas biogenik, kemudian dia batuan-batuan yang muda, di situ matriks jelas sangat berpengaruh. Di situ matriks, karena kalau misalnya kita berbicara masalah konvensional saja, kalau kita mempunyai matriks yang mempunyai batuan sand atau clean sand, otomatis akan lebih baik daripada kalau yang kita mungkin agak shallow sand seperti itu, seperti konvensional seperti biasa. Mungkin yang bisa saya jawab seperti itu. Mohon maaf kalau kurang jelas. Ya, lanjut, Mas. Oke, Mas, karena waktunya mepet ini dan masih banyak yang bertanya, saya pilihin satu aja ya. Oke, dari Fajar Tri Prasetya, gimana dengan pore pressure? Apakah antara pore pressure prediction dan pore pressure actual length? Kemudian apakah ada anomali antara prognosis dan aktualnya? Silakan, Mas. Pressure ya? Ya, pore pressure, Mas. Ini saya belum mencari tahu sampai sejauh itu. Sorry, Mas Fajar. Oke. Ini kolega saya. Mohon maaf, saya belum mencari tahu sampai ke sedetil itu. Saya sendiri masih lebih ke arah geologinya dan juga petroleum system secara generalnya. Jadi mohon maaf belum bisa menjawab pertanyaan dari Mas Fajar. Oke, mungkin nanti bisa lewat email atau lewat WhatsApp ya. Oke, ini masih banyak yang nanya sebenarnya, Mas, tapi waktunya ini sudah mepet, sudah 5.22. Mungkin di bagian tengah dan timur Indonesia udah berbuka puasa juga. Ini terima kasih atas presentasinya, Mas. Luar biasa. Semoga sukses dan sehat selalu di sana. Saya kembalikan ke Pak Presiden Julianta. Iya, makasih Mas Sokro. Sepertinya seru nih. Ada masih banyak pertanyaan. Sepertinya Pak Andang itu nanti bisa langsung chatting sama Mas Sokro. Ada pertanyaan. Nanti di sini kemudian ada dari Mas Faisal. Ya, karena waktu juga ya mau berbuka puasa, jadi mungkin nanti beberapa pertanyaan ini mungkin bisa di-capture dulu. Mungkin saya tambahkan dari Mas Koli sedikit ya. Jadi pertanyaan yang dari beberapa yang belum terjawab, nanti langsung kita arahkan ke Mas Sokro. Nanti Mas Sokro bisa langsung follow up kepada peserta yang belum bisa mendapatkan jawabannya. Mungkin itu ya. Dan mungkin sebelum berakhir, kita coba foto bersama dulu. Kita buka kameranya sebagai kenang-kenangan untuk ngabuburit talk kita pada sore hari ini. Ya, itu Mas Cokro udah share nomor WhatsApp-nya juga ya. Nanti bisa dihubungi Bapak Ibu yang tadi masih bertanya. Bisa di WhatsApp Mas Cokro-nya. Mas Kolis mungkin bisa bisa foto dulu. Oh iya, saya yang capture ya maksudnya? Ya. Bentar, Mas. Bentar. Jadi kembali lagi nanti pertanyaan belum dijawab, coba dikompil, kemudian nanti langsung koordinasi dengan Mas Sokro langsung ya. Siap. Ada yang belum dinyalakan ini kayaknya videonya. Mari Bapak Ibu, kita nyalakan dulu semua. Oke, sebentar. Nah. Oke. Bagian 1 dulu ya. Oke, 1, 2, 3.
Oke, sebentar. Yang kedua, karena ini ada banyak thumbnailnya. Oke, yang kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi Bapak Ibu, sebentar ya. Oke, terima kasih. Ya, makasih Bapak Ibu semuanya. Itu Mas Cokro ditanya sama Pandang, mau setelah selesai kuliah mau lanjut doktor atau mau ngajar atau tetap melanjutkan kayak ini. Nanti langsung aja chat sama beliau. Makasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Andang. Luar biasa, kita nantikan lagi dalam acara Ngabuburit Talk ataupun ISPG series berikutnya. Mungkin dari Pandang, kalau ingin ada yang disampaikan sebelum kita close, karena Pandang ini sebagai salah satu pendiri dari ISPG. Silakan Pandang. Waduh, kok aku jadi yang ngomong ini. Oke, yang pertama sekali lagi salut buat Cokro ya, dengan mungkin nggak nyampe setahun kamu pelajari geologi Itali. Aku sendiri udah 2 tahun pelajari geologi Itali, masih tetap mumet aja di sini. Kebetulan aku punya lapangan di Sicily gitu, yang lagi eksplorasi di sana. Jadi makanya tak tulis di situ bahwa oil and gas Italia itu mulainya dari Sicily. Jadi banyak yang masih belum dikelola di sana sebenarnya. Tapi salut sekali lagi buat Cokro dengan pemahaman yang sangat komprehensif menurut saya untuk level kalau kamu baru setahun atau 2 tahun belajar geologi Italia udah tahu banyak seperti itu, luar biasa. Tinggal dilanjutkan aja, diisi yang lainnya aja. Itu yang pertama. Yang kedua, salut juga buat Julianta, Nurholis, dan lain-lainnya. Anak-anak muda penerus geologi Indonesia ini yang terus aktif bikin acara-acara seperti ini, nggak berhenti-berhentinya. Sebelum lockdown pun udah sangat aktif. Dan ya kita akan jadi ke new normal lah habis ini. Akan lebih banyak sharing seperti ini di tahun-tahun, di bulan-bulan, hari-hari berikutnya, yang mana akan membuat kita makin terhubung secara ya internasional malahan. Semua orang bisa terhubung, semua orang bisa saling kontak satu dengan yang lainnya. Lewat mana? Ya lewat asosiasi-asosiasi, lewat kayak ISPG ini. Dan kebetulan ini juga di-host oleh kawan-kawan dari UGM juga, bagus juga. Kemudian yang ketiga saya pikir juga untuk topik-topik ke depan itu anak-anak muda seperti Mas Cokro ini mesti banyak dilibatkan. Berani ini salah satu topik berani yang diunggah oleh ISPG dengan mungkin, makanya tadi banyak pertanyaan tentang pore pressure lah, tentang pot itu mungkin kitchen ya, bukan POD. Jadi mungkin Cokro agak kebingungan karena dia baru beberapa tahun aja di oil and gas industri gitu ya. Tapi kita mesti ngelihat juga betapa luar biasanya daya serap anak-anak muda sekarang terhadap informasi, dan lebih banyak exposure seperti ini lebih memungkinkan kita saling berinteraksi. Karena bagi saya yang mungkin udah 35-40 tahunan di industri ini, melihat Cokro kayak gitu, ini rasanya Indonesia ini punya banyak tenaga dan pemikiran yang cemerlang ke depan, yang harusnya nggak seterpuruk-puruk kayak gini lah. Ya mestinya bisa lebih bagus ke depan. Terus maju ISPG dan mudah-mudahan lebih bagus ke depan. Terima kasih. Itu aja, Julian. Terima kasih, Padang. Terima kasih, Mas Cokro, dan terima kasih, Pak Moderator, Pak Nurholis. Jadi, terima kasih atas masukan dan inputan dari Pandang. Nanti akan kita follow up ke depannya. Semoga dengan forum-forum ini, skill kita semakin bertambah dan tukar pikiran tadi seperti yang disampaikan Pandang boleh berjalan dengan baik. Sekali lagi atas nama ISPG, ucapkan terima kasih pada teman-teman yang bertahan sampai akhirnya ISPG Ngabuburit Talk yang ketiga. Kita tunggu lagi acara-acara selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman. Thank you ya Mas Cokro.
Selamat berbuka puasa. Ini masih lama berbukanya. Cok, matur suwun, Cok.